Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, bangga Tangsel juara. Sahabat Bang Taja, hari ini luar biasa sekali nih di tempat podcast Bang Taja. Ini kedatangan tamu istimewa buat saya karena beliau selain memang seorang ahli dan datangnya jauh nih dari Yogyakarta. Siap. Selamat datang dokter. Jadi bingung saya. Selamat datang Dokter Alvan. Siap, Bapak. Beliau sarjana kedokteran juga AIVOKA. AIVOKA itu apa, Dok? Ahli ilmu fisiologi olahraga klinis. Itu tentang apa ya, Dok ya? Ya, jadi itu nanti banyak berbicara tentang bagaimana seseorang mau atlet atau tidak dalam menjalankan aktivitas exercise, aktivitas fisik, olahraga, fisiologinya yang bekerja dalam tubuh bagaimana, peningkatan performanya bagaimana. Nah, terkait dengan klinis. Ke klinis. Ini Iya. sama sport science juga nyambung berarti? Nyambung, sangat nyambung sekali. Oke, ini memang sekarang olahraga modern mau nggak mau sudah ke sana ya, Dok ya? Iya, betul. Oke, makanya kita lihat sekarang otot-ototnya para petinju zaman 70, 80 sampai sekarang beda-beda ya. Beda. Sekarang lebih kekar dan lebih bertenaga. Bertenaga, kayaknya. ya, Termasuk powernya juga pemain bola juga begitu ya. sama. Oke, ini menarik ya teman-teman Bang Taja. Jadi sahabat Bang Taja semua, hari ini kita akan bahas masalah tentang kesehatan, nanti yang masalah cedera segala macam. Kebetulan kalau pengalaman kemarin di Porprov kita terakhir, Dok, itu ada atlet kita yang ada yang masalah di dislokasi Ya. dan lain-lain, bagaimana terus mencegah cedera dan lain-lain. Mungkin kita akan bahas Siap, Bapak. di kegiatan sekarang. Cuma mungkin untuk lebih kenal dokter ini dari mana dulu, Dok? Fakultas kedokterannya dari Oh ya, saya kebetulan dulu dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta. Jogja. Iya, kebetulan Wah, itu kota saya juga tuh, Jogja. Siap. Ini komandan saya. Dulu saya angkatan pertama. Oh. Angkatan pertama itu saya di Fakultas Kedokteran UII di Jalan Galurang. Yes. Nah, itu dekat lah sama Merapi. Wah, enak, tapi dingin, adem. Oke. Ya, saya dari sana. Terus kemudian kebetulan aktif sukanya di bola. Sukanya di bola. Sepak bola. Lalu pernah mengampu di Timnas Liga 1. Nah, Iya nih, saya lihat baca ininya panjang banget ini dokter ini. Ya, teman-teman sahabat Bang Taja, beliau ini udah malang melintang di dunia persepak bolaan nasional ya. Saya lihat udah pernah di PSIS, PSS, udah di mana lagi nih, Dok? ada di Bayangkara FC. Bayangkara pernah. FC. Ya. Waduh, luar biasa. Baik, emang dari kecil, Dok, mau jadi dokter? Itu gimana? Saya dari kecil justru pengen jadi insinyur. Wah. Berubah itu sejak kelas 2 SMA. Kebalik sama saya berarti ya. Saya dulu nggak pengen jadi tentara, sudah. Saya pengennya jadi dokter loh, bener. Oke, berubah tuh kenapa, Dok? Karena saya tidak tahu setelah kelas 2 SMA itu dalam keseharian saya itu pasti ketemu orang sakit. Di Oke. jalan ada kecelakaan, nggak ada yang nolong, saya nolong bantu sampai rumah sakit. Di depan saya sendiri, kalau di Jogja kan banyak becak. Iya. Becak itu, Beca andong. itu nyungsep gitu kan Oke. depan saya tolongin. Terus terkait ada orang waktu itu ada kebakaran dan sebagainya, saya ada di situ. Jadi tiap hari itu saya Dihadapi ketemu yang dengan orang begitu. sakit. Oke. Lalu saya berpikir, apakah ini jalan saya harus masuk ke medis? Oke. Nah, setelah itu kemudian bangkit muncul saya waktu itu SMA kan ada pelajaran biologi atau Yes. itu semakin tertarik. Nah, dari situ kemudian setelah selesai SMA, nah ini kemudian baru daftar di Fakultas Kedokteran. Dan alhamdulillah ya jalannya memang dari situ. Dan sekarang juga kembali lagi ke kedokteran UI juga. Sekarang Staff jadi di situ. Oh, jadi pengajar ya, Dok ya? Ya, staf pengajar di situ. Oh, luar biasa. Jadi kembali mengabdi ke alma mater. Betul. Cuman kenapa milih ke dokter olahraga? Ya, jadi saya ini waktu mendampingi timnas itu kan dari tahun 2011 setelah selesai kuliah. Oke, itu langsung? Ya, langsung. Itu ceritanya gimana tuh, Dok? Kok bisa nyangkut di situ? Ntar ceritain juga ya, Dok ya? Siap. Menarik soalnya nih, karena di Tangsel nih sepak bola menjadi primadona termasuk. Primadona.
Betul. Saya itu dulu waktu zaman kecil itu mau main bola aja dilarang sama orang tua. Sampai kalau orang tua saya tidur siang, sore itu saya keluar lewat jendela. Karena pengen main bola. Main bola. Woi, oke. Terus akhirnya sampai daftar di SSB dan sebagainya Oke. karena ngerti anaknya kok ini ya apa namanya menjurus ke arah bola. Nah, waktu itu juga pernah menjadi bibit unggul di Jogja. Kebetulan kan saya asli Jogja. Lalu masuk bibit unggul. Waktu itu saya ingat SMP ya. SMP mulai peralihan sama bapak ditanya, kamu mau jadi atlet atau mau sekolah? Oh, Kalau kamu jadi oke. atlet waktu itu kan belum seperti sekarang ya, sangat menjanjikan kalau memang profesional. Iya, betul. Nah, waktu itu diberitahu seperti itu, akhirnya kalau kamu masih sekolah, kamu masih bisa sepak bola. Tapi kalau kamu sekarang sepak bola, belum. itu kamu Ya. nggak ngerti nih ke depannya mau gimana. Ya, Waktu padahal zaman itu. kalau sekarang sih udah agak beda ya. Agak beda. Oh, iya. Sekarang ternyata jadi atlet cukup menjanjikan sebenarnya. Iya, yang Oke. beruntung. Yang beruntung, yang masuk ya kan gitu. Makanya harus latihannya beneran. Gitu. Beneran, Jangan betul. tanggung-tanggung ya dok ya. Betul. Oke, jadi berkiprah ke menjadi dokternya timnas itu apa sebelumnya di klub-klub dulu tapi dok? Nah, jadi waktu zaman kuliah itu kan teman-teman sudah banyak ngambil ini ya, apa namanya seminar, workshop gitu. kan. Waktu itu kan ada Oke. interna, ada bedah, ada ini. Nah, waktu itu saya nambah-nambah jam. nambah, Iya, 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 tapi iya. saya waktu itu sudah ngambil tentang olahraga, kesehatan dan olahraga. I see. Berarti emang udah interestnya ke situ ya? Interest situ sampai teman-teman ngapain kamu ngambil itu nggak ada manfaat nggak apa-apa yang penting saya suka waktu itu saya Iya. jawab itu. Nah setelah selesai kuliah kemudian ada beberapa ini ya event-event olahraga ya ada senior saya juga ya ada Dr. Iwan Zain ya Dr. Iwan Zain spesialis kedua olahraga. Terus beliau ini aja bantu-bantu aku. Nah waktu itu bantu-bantu beliau kebetulan waktu itu di timnas juga ya. Oh. Nah, waktu itu beliau nggak bisa. Berarti udah ada apa ya? Udah ada ngeling mau menuju ke sana Iya, ya, Dok, tapi ya? juga waktu itu nggak ini banget ya. Tiba-tiba ditelepon karena harusnya yang bertugas itu beliau masih ada tugas yang lain. Tolong dong gantiin sebentar. Nah, waktu itu saya ganti hanya berapa hari ya. Oke. Setelah itu nggak tahu nih kesininya keterusan panggil terus. Padahal tadinya dokter apa kalau ini kalau lebaran tuh infal. Dokter infal sebenarnya gitu. Ya, pengganti tapi pengganti. akhirnya justru mungkin karena passionnya emang dokter dari situ. Iya. Sehingga orang lihat juga wah ini lebih oke nih kan gitu Iya, kan iya. misalnya mungkin kan gitu. Bisa jadi seperti hobi yang dibayar. Hobi yang dibayar, wah itu top banget. Sama saya dulu waktu di TNI AU juga hobi saya sebenarnya itu ya dibayar. Seneng main ke seluruh Indonesia itu sama. Tapi dok itu pasti nemuin kesulitan dong. Kesulitannya biasanya apa sih dok? Jadi ini jujur, waktu saya kuliah itu tidak banyak mendapatkan pelajaran medis tentang kaitannya kesehatan dan olahraga. Oke. Nah kesininya apa yang saya dapatkan di kehidupan saya di bidang sepak bola, olahraga, kami ikut kursus baik di dalam negeri maupun luar negeri. Jadi waktu itu saya dapat delegasi dari PSSI waktu itu untuk mengikuti football medicine di Kambodia. Itu acara resmi AFC FIFA. Nah, certified dari situ saya ikuti, saya kembangkan. Lalu ketika saya kembali ke kampus lagi alma mater ini saya kembangkan menjadi satu blok namanya blok kesehatan olahraga untuk waktu itu belum jadi dokter, Brother? Sudah. Oh, udah. Ya, tapi karena waktu saya zaman kuliah dulu nggak dapat masalah ini. Jadi pas masuk pertama kali. Jadi baru itu ya. Iya, waktu saya masuk pertama kali ke tim itu blow on juga. Ini ngapain. Akhirnya harus belajar sendiri, learning by doing. Iya. Menemukan kasus, kemudian ternyata ada kursus, ada workshop yang harus diikuti, itu kami tambah sendiri. Oke, ya ini kan juga mungkin kan makin banyak orang sadar tentang kesehatan ya. Iya, betul. Artinya juga sama. Kita kalau bikin event, kegiatan, itu selalu didampingi medis. Cuma ternyata begitu dengar keterangan dari dokter, itu juga harus ada ilmunya ya. Betul. Ada kursusnya lah, paling nggak course yang betul. harus diambil gitu Betul. Wah, apalagi makin ngeri kalau begitu kita pertandingan di event, nauzubillah min zalik, ada eksiden, ada kecelakaan, yang nolong nggak ngerti. Betul. Itu bisa fatal ya dok ya? Bisa. Justru kalau nggak ditolong hidup. Wah, itu saya pernah dengar.
cara ngangkat segala macam ya, Cara Dok, ya? ngangkat, apalagi kalau cedera kepala leher. Wah, ini Itu menarik nih, kalau Dok. salah justru meninggal dia. Karena apa tuh, Dok, yang menyebabkan? Perubahan. Jadi ketika perubahan posisi tulang ini ya, cervical, tulang belakang dari leher, kepala, itu kan banyak saraf-saraf yang keluar. Oh, Nah, saraf oke. itu kan keluar banyak yang menuju ke jantung, ke paru dan sebagainya, sehingga bisa menyebabkan justru gangguan dari kelistrikan jantung dan sebagainya. Itu case terakhir, sorry nih, Dok. Case terakhir itu kayak lomba maraton di Kalimantan apa nggak salah kalau ya. Ya. Bener ya, Kalimantan ya, itu ada, coba dicek nanti ya. Itu apa namanya? Diangkatnya gitu, Dok, biasa gitu loh. Diangkat nggak pakai apa namanya kalau penyangga Ya, leher. naik polar ya. Kemudian mungkin juga ilmunya nggak tahu, Iya. main angkat-angkat aja. Akhirnya malah meninggal loh tuh, Dok. Ya itu dia. Jadi dulu kan di sepak bola juga ada tuh. Ya ada kasus salah satu pemain di Liga 1 kan sama. Itu juga viral juga. Jadi justru kalau itu nggak ditolong hidup. Tapi karena Salah ditolong menolong. malah, wah ini nih ya. Jadi Ini. ilmu itu sangat mahal. Betul. Ilmu ya sekarang apalagi penghargaan terhadap hidup kan lebih tinggi kan gitu ya. Betul ya. Jadi nyawa ini nggak kayak dulu lah mungkin gitu ya. Tapi dulu juga berharga, cuma mungkin karena ilmunya makin naik, kesadaran tentang kesehatan dan keselamatan dalam kegiatan pertandingan itu makin tinggi. Betul, betul. Ya ini nambah lah ya buat teman-teman nanti kalau yang bikin event, bikin kejuaraan itu mutlak harus ada tim medis ya, Dok ya. Harus ada tim medis, kompetensinya, peralatan, perlengkapan harus sesuai standar. Itu juga tambahan berarti ya, harus standar, udah ilmunya harus bener gitu ya. Iya, kompetensinya juga tim yang bawa tandu lah. Iya. Tandu itu harus ngerti. Kan sekarang kalau kita lihat hanya comotan aja. Yang penting kamu mau freelance ambil. Tapi kan bagaimana cara menaikkan pasien ke tandu, bagaimana cara mengangkat. Dok, mau nggak nanti kita undang kapan-kapan ngasih inan buat para teman-teman cabur ini? Siap komandan, pokoknya Karena perintah penting datang. nih. Penting karena buat saya termasuk orang yang agak sedikit care ke gituan, Dok. Karena misalnya dulu saya masih dinas itu, semua anggota saya wajib bisa CPR. Iya, betul. Karena CPR itu mutlak. Karena saya punya pengalaman buruk lah tentang CPR. Ada keponakan saya tenggelam, kita nggak bisa nolong. Padahal kalau kita bisa CPR, itu menjadi salah satu lah ya untuk ya paling enggak udah ada langkah yang harus kita ambil. Benar. Makanya sekarang juga di cabur saya ingin juga kalau masing-masing atau paling enggak official coach yang punya ilmu yang tadi itu, Dok. Jadi nggak sembarangan. Apalagi, nah ini jadi pertanyaan lanjutan. Kadang nih, Dok, yang cedera udah paling ampuh obatnya apa? Urut. Nah ini gimana, Dok, kalau menurut dokter nih? Ya, ini masih sering kita temui. Jadi tradisional ya. Yes. Memang benar di beberapa tim yang kita temui ya. Itu masih Itu ketemu, Dok? masih ada ketemu. Di liga tuh ketemu ada yang pakai? Masih ada. Oh. Masih ada. Nah, ini efeknya kalau salah penanganan, jadi fase kan dibagi ya. Ini cedera fase akut atau kronis. Akut itu maksudnya dalam waktu dekat. Contohnya 1-3 hari atau dia sudah berbulan-bulan. Ini beda penanganan. Kalau sampai penanganan fase akut dia salah, otomatis ibarat kita jatuh ada koreng-korengnya masih ada. Iya. Jadi harus sampai benar-benar lukanya tertutup. Kalau tidak, berarti dia hanya nanti terangsang sedikit saja, kambuh lagi. Wah, itu. Jadi nggak selesai-selesai, terus. Iya. Yang harusnya bisa dijaga, harusnya bisa diatur maintenance, loh kok jadi malah tahap ke operasi. Padahal harusnya enggak, ini kalau enggak dilakukan nggak terlambat penanganan awal gitu, Dok. Iya. Memang enak tuh contohnya kayak dipijat, enak, relax. Iya, beberapa otot yang tidak cedera relax, tapi katakanlah otot atau jaringan yang cedera, yang rusak jadi tambah parah. Ya, itu satu lagi ilmu yang harus dimiliki oleh para atlet, kemudian official ya, coach dan lain-lain, referee kadang juga kan. Karena kalau khususnya di bola, itu banyak banget tuh masalah-masalah saya yang pernah berantem sama referee waktu itu pertandingan internasional. Jadi pemain saya cedera head and neck injury. Wah, kalau cedera kepala leher itu aturannya harus sampai stabil dulu. Proses kalau yang benturan kaki dan sebagainya kan biasanya
referee udah Bisa. keluar dulu kan gitu. Ini kalau cedera kepala leher nggak boleh. Langsung berhenti. Berhenti dulu, waktunya dimatiin sampai ini pasien katakanlah dari nggak sadar jadi sadar, nafasnya susah jadi bisa bernafas bagus, detak jantungnya oke, alat oke, baru evakuasi, transportasi, baru dilaksanakan. baru Setelah dilaksanakan. tahap itu semua. Iya, saya berantem. Kenapa? Dia nggak minta paham. Langsung diangkat. Langsung. Saya di situ coba kamu baca aturan lagi. Akhirnya dia mau. Wah, itu padahal dia wasit ya, yang sudah punya. Ternyata saya masih ketemu seperti itu. Udah sertifikasi, masih Sertifikasi. ketemu. Apalagi yang nggak pernah sama sekali. Iya, itu parahnya lagi ditambah ketika masuk ke ambulan, ini driver ambulan nggak ngerti mau dibawa ke rumah sakit mana. Waduh, nah ini juga nih. Waduh, luar Jadi biasa saya nih. ketemu masalah itu sangat-sangat kompleks, itu pernah. Iya. Sehingga hal yang saya temui itu, kemudian ketika ada workshop, baik di PSSI atau di manapun, itu saya bawa kasus-kasus ini. Iya. Jadi biar itu current ya, Dok. Artinya satu yang sangat fakta yang ada dan menjadi pelajaran buat yang lain. Betul. Nah, ini juga luar biasa, Bang Taja TV, Koni Tangsel dapat tamu dan dapat ilmu nih. Ini mahal nih. Masih banyak nih, Dok, saya pertanyaan. Jadi itu kan tadi sepak bola ya, Dok. Iya. Tapi kalau misalnya saya juga pernah baca dikit nih contekan bahwa dokter juga pernah jadi dokternya tinju. Iya, Dok ya? Pernah. Pertandingan tinju. Nah, itu kan masalahnya beda lagi, Dok. Beda lagi. Yang dipukul emang kepala nih, Dok. Betul. Kan gitu, kepala, perut gitu ya. Nah, itu gimana? Karena bela diri di Tangsel juga lagi hebat nih, Dok. Kan nggak hanya tinju ya, tapi ada Muay Thai, ada kickboxing dan lain-lain. Tarung derajat yang juga tingkat ininya tinggi tuh. Betul. Judo, wah itu juga sama. Itu sebenarnya harus ada langkah-langkah nggak sih, Dok? Artinya gini, sebelum atlet itu mau tanding, pemanasannya harus gimana? Itu gimana sih, Dok? Ya, jadi kalau aturannya itu kan sebelum siapapun atlet itu akan mengikuti fase pertandingan, pastikan dia akan latihan dulu ya, pra-kompetisi. Itu kita harus pastikan dia sehat dan bugar dulu. Kalau dalam sepak bola PCMA ya, Pre-Competition Medical Assessment. Darahnya bagaimana, cek darahnya, cek jantungnya bagaimana. Itu setiap mau pertandingan? Ada. Itu wajib ada. Okay. Sehingga apa? Jangan sampai salah kontrak. Oke. Membeli kucing dalam karung. Iya. Ya Betul. Setelah selesai sign kontrak, ya kan, baru nanti program latihan disesuaikan dengan fasenya. Ini fase apa? Ya. Lalu kemudian olahraga itu kan ada yang full body contact, tinju, karate, taekwondo, itu full body contact langsung. Yang semi body contact sepak bola, basket. Nah, ada yang non body contact, bulu tangkis, tenis meja. Itu juga kasus cederanya beda-beda. Walaupun pasti ada cederanya juga. Pasti ada. Nah, nanti kalau seperti tinju, itu saya juga punya kasus waktu itu ya sama, learning by doing juga. Oke. Ini kok ada orangnya tinggi, tangannya panjang, satunya musuhnya kecil. Tapi ternyata tinju itu kan berdasarkan berat badan dia masuk di kelas mana. Iya, betul. Nah, hati-hati juga. Jadi kadang ada yang memakai ini, nah nanti kaitannya ada sampai doping juga. Jadi doping itu tidak hanya meningkatkan performa dia dengan memakai obat-obatan yang dilarang, tetapi contohnya menurunkan berat badan dari mengeluarkan cairan tubuh. Jadi biar dia bisa masuk ke kelas yang di bawahnya. Pengalaman saya juga, Dok. Dulu saya biar kelasnya masuk di bawah 70, saya harus lari, nggak boleh minum. Ya. Itu sebenarnya nggak bener ya, Dok? Nggak bener. Itu masuk dalam regulasi doping juga. Dia pakai obat biar kencingnya banyak. Bener. Nah, diuresis, nanti dia turun bawah. Setelah masuk ditetapkan, dia perbaiki lagi kondisi badannya. Saya pernah itu dalam ring tinju itu, pemain satu cuma kejar muter-muter. Sampai wasitnya memutuskan fight. Nah, akhirnya sekali kepukul satu aja, yang kecil itu pura-pura jatuh. Saya datangin nggak berani. Oh iya. Ini itu lucu juga. Jadi tadi berapa yang kita ngobrol tadi ada hal-hal yang banyak yang baru buat kami, Dok. Mudah-mudahan ini menjadi ini lagi nih. Ini banyak yang dengerin ya, terutama para atlet, para pelatih, official yang bisa, dan mungkin satu saat kita undang lagi lah nih Dr. Alvan untuk bisa ngasih materi-materi yang menarik tadi. Nah, ujungnya nih, Dok, bukan pertanyaan akhir nih ya, masih banyak nih. Kita nih kan ada masih orang ngomong masalah BPJS nih, Dok. Ya.
Nah, atlet kami alhamdulillah kita di cover sama BPJS. Oke. Artinya, dan itu pengalaman saya kemarin pada saat Porprov kemarin ada atlet yang tercover dan ada atlet yang nggak ke-cover ya. Nah, saya ngeliat bahwa ini asuransi itu emang oke lah dok ya. Ya. Penting berarti. Sangat penting. Jadi kalau mau bikin event atau sebagai members, sebagai anggota itu emang mutlak ya dok ya? Sangat penting. Mutlak. Kenapa? Sebelum ini ramai, iya kan? Saya tuh masih ingat waktu itu kan BPJS Ketenagakerjaan waktu itu. Iya, iya. Masuk saya tuh waktu saya pegang salah satu tim Liga 1 itu masuk pertama. Saya bilang, ini kok apalagi gitu kan. Dok, kalau ketenagakerjaan ya secara garis besar ini kan atlet bekerja. Jadi ketika dia melakukan latihan atau pertandingan sakit, Udah masuk tuh. bagian dari satu pekerjaan. Kalau dulu kan pakai yang BPJS Kesehatan katakanlah nggak di cover dan sebagainya, operasi ACL dan sebagainya. Tapi kan sekarang sudah mulai baik nih, aturannya sudah mulai ada. Nah ini masih ada kok beberapa pemain itu yang cederanya waktu belum booming-boomingnya asuransi. Sehingga apa dia kesulitan. Katakanlah kemarin saya ini dok, apa namanya, untuk operasi sekian puluh juta. Sedangkan dia sekarang baru atlet mulai. Kita ngalamin tuh dok, bayar Iya kan? atlet satu kena hampir 50 juta. Itu nggak hanya cuma 1-2 orang. Ini banyak. Nah, ini yang menyebabkan kenapa kita harus aware nih. Asuransi. Ikut. Kan berapa sih nggak mahal. Ya kan? Terutama untuk event-event kali ya dok ya? Event-event. Jadi kalau event, buat teman-teman nih yang akan bikin event, memang cover asuransi itu memang penting ya dok ya? Penting, sangat penting. Kalau enggak bobol itu panitianya. Iya. Event internasional juga sama. Event internasional kebetulan saya juga medical officer ya di pertandingan internasional sepak bola itu sama. Mereka diwajibkan harus ada asuransi dari negaranya yang bisa masuk ke Indonesia. Iya. Sehingga apa, nanti kalau terjadi kasus di Indonesia, itu asuransi mereka bisa dipakai di rumah sakit rujukan kami. Sehingga ketika kami mencari rumah sakit rujukan untuk event, dipastikan dulu kamu bisa apa asuransinya. Ini mau ada tim Thailand masuk, Vietnam masuk, kami bisa ini. Nah, apa yang kami dapatkan dari rumah sakit rujukan, kita share ke mereka. Ini yang kami bisa. Sehingga mereka nanti di sana belinya yang harus sesuai. Kadang kan kalau kita ke luar negeri, kita selain visa, kita juga ngurus itu ya dok ya? Asuransi yang bayar. Itu wajib. Oke, ini menarik banget. Jadi karena ke depan kita banyak event di Tangerang Selatan ini, mau yang internasional bahkan. Nah, ini pelajaran yang sangat sangat berharga. Mudah-mudahan bisa kita pakai. Dan untuk sahabat Bang Taja, kita break dulu. Lanjut di season 2. Jangan kemana-mana, tetap dengan Bang Taja TV, Tangsel Juara. Baik, sahabat Bang Taja, kita jumpa lagi. Ini di season kedua. Kita ngobrol-ngobrol asik sekali ya dengan, memang kalau ahlinya tuh memang pasti asik tuh. Jadi dengan Dr. Alfa Nur Ashar. Jadi beliau ini memang sudah cukup waktu yang sangat luar biasa malang melintang di dunia olahraga nasional, khususnya di sepak bola. Nah, kalau sepak bola nih dok, kita ngomong-ngomong bola dikit ya dok. Tentang timnas nih dok. Timnas ini khususnya kalau kita ngelihat Sintayong lah, STY. STY ini ada, kalau menurut saya begitu sangat disiplinnya terhadap atlet. Ini gimana sih dok? Ininya apa dok? Korelasinya disiplin tuh sama ini apa dok? Jadi gini, saya pernah mendampingi Sintayong untuk dokter tim ya. Saya melihat langsung apa yang dia perintahkan, apa yang dia
arrange-kan untuk atlet ya, khususnya dari segi nutrisi, hidrasi. Itu saya sangat setuju. Itu yang pernah saya lakukan kurang lebih tahun 2013 waktu menangani timnas eranya Evan Dimas itu. Oke. Karena seorang atlet untuk mencapai performa yang terbaik, energi yang dibutuhkan sesuai, ini kan seperti kita mau isi ini kendaraan ini bahan bakarnya apa? Bensin biasa, Pertamax, Pertalite atau turbo. Iya kan? Oh iya. Komandan ini pesawat. Beda-beda. Pesawat dikasih bahan bakar yang minyak tanah, wes malah macet kan gitu ya. Nah, ini sama seperti tubuh manusia. Ketika makanan dia di range yang sesuai, karena Pak SBY kan marah-marah ada yang makan gorengan dan sebagainya. Aduh, itu challenge-nya atlet-atlet kita nih, Dok. Jadi ternyata pengaruh banget ya, Dok? Sangat pengaruh. Jadi atlet kita ini sebenarnya masih banyak yang tidak sadar kalau dirinya atlet. Nah, apalagi yang masih amatir ya. Amatir. Dia butuh tubuhnya. Bagaimana sih porsi makan yang benar untuk energi? Bagaimana saat dia cedera? Iya kan? Jangan sampai salah. Kalau sekarang mohon izin, apalagi yang orang tua yang pengen anak-anaknya sukses main sepak bola atau olahraga apapun, digembleng lauk yang banyak, nasinya dikit, ya kan beda. Kalau karbohidrat untuk energi ya nasi, ya spaghetti, ya kentang, ya jagung. Tapi kan dikasih lauk yang banyak, kan kebalik. Sebenarnya menjadi seorang atlet itu nggak mahal, asal benar bagaimana cara dia porsi makanan dan apa yang diambil. Jadi dia harus tahu yang harus dia makan juga harus tahu ya? Harus tahu. Makanya gorengan boleh nggak sih? Sebenarnya boleh juga kadang-kadang. Cuma bagaimana pemilihan minyak gorengnya? Kalau Jawa bilang kan jelantah ya. Jelantah udah dipakai berkali-kali. Akhirnya apa? Asam lemak jenuhnya tinggi, menyebabkan trigliserida tinggi, penyumbatan pembuluh darah. Padahal atlet ini kan beda dengan kita orang biasa ya. Metabolismenya kan cepat. Bagaimana mungkin kalau pembuluh darahnya tersumbat? Pergerakannya lambat. Itu pengaruh kepada gerak sama kecepatan, speed, energi dan sebagainya. Sehingga pengaruh pemilihan makanan, jenis makanan, porsi harus tepat. Tapi kan seringnya saya pernah di debat itu, Dok, yang penting atlet itu makannya enak, sesuai dengan dia pasti seneng, kenceng. Ya nggak gitu ternyata ya. Ya gitu, ada ilmunya. Ya ini juga satu hal yang sangat menarik. Pengaturan nutrisi ini ternyata adalah part yang bagian yang paling penting juga selain di latihan-latihan. Betul. Nah ini jadi tambah lagi nih ilmunya nih. Ini berapa SKS kita nih harinya malam ini ya. Luar biasa nih. Jadi saya melihat bahwa memang kita membenahi semua lini. Kalau memang kita mau menciptakan seorang atlet yang prestasi, itu memang dari semua ya, Dok ya. Betul. Jadi kalau saya pernah dengar tuh kalau dokter harus sadar juga si atletnya dan harus punya kedisiplinan. Itu kuncinya itu. Kunci. Dia sadar dia sebagai atlet, sadar apa yang dia makan, sadar apa yang dia minum, sadar dia harus recovery, kapan dia tidur. Nggak itu bisa. ada di dirinya sendiri. Harus. Karena apa? Katakanlah besok latihan sore, sekarang kita keluar malam aja nggak apa-apa, besok tidurnya diganti. Nggak bisa, nggak akan bisa fit. Ya. Dan dia harus disiplin. Kuncinya cuma 2. Jadi saya bukannya sombong, saya pegang tim itu biasanya juara. Kuncinya cuma 2, sadar dan disiplin tadi. Sadar sudah saya jelaskan. Ini dikasih quote nih, sadar disiplin buat atlet. Sadar dan disiplin. Sadar sudah saya jelaskan dirinya sebagai atlet. Yang kemudian kedua disiplin. Kalau mau latihan, coach bilang jam 7 latihan. Ya jam 7. Jam 7 itu sudah mulai, bukan jam 7 baru datang. Dia harus persiapan pakai sepatu. Indonesia banget nih. Kalau dia cedera mungkin harus dipakein tapping dulu. Dia harus aklimatisasi dulu. Dia harus cek lapangan dulu. Katakanlah seperti itu. Sehingga jam 7 itu sudah mulai badannya siap. Semua alat sudah terpasang. Berdoa, fokus latihan. Ya, itu rangkaian. Jadi waktunya nggak terbuang. Latihan kan nggak lama. Paling cuma 1 jam, 1 jam setengah. Cuma kadang kita masih ini paling pemanasan dulu sebentar. Padahal pemanasan itu merupakan satu bagian dari program
latihan. Terutama menyiapkan. untuk atlet-atlet yang memang mengandalkan kekuatan otot. Betul. Dan itu ya. Dok, ya. Betul. Kalau Tidak- sudah cedera kan susah. betul. Dia harus rest. Mm-mm. Rest sekian hari kan berarti performanya akan turun. Harus mulai dari nol lagi. Sehingga sekarang bagaimana pentingnya preventif bukan kuratif. Ya, ya, Pentingnya ya. menjaga jangan sampai cedera. Kalau toh pun cedera nggak sampai parah. Iya, iya. Dan recovery-nya nggak terlalu Recovery-nya lama. nggak lama. Jadi paradigmanya harus dirubah. Iya, iya, iya. Ini memang ini treatment atlet profesional ya, Dok. Iya. Ya. Cuma menurut saya terutama buat anak-anak yang memang sedang bermimpi untuk menggapai menjadi seorang atlet yang profesional ini Ya. penting banget nih dengerin Betul. ini, Dok, ya. Betul. Artinya memang tapi nggak hanya si anak, tapi juga orang tua berarti. Orang tua. Betul. Orang tua karena mereka juga yang di rumah yang tadi jangan sampai salah ngasih treatment. Betul. Ya kan, ya kalau sakit emang harus ke dokter. Jadi itu yang ya memang menjadi sebuah sistem yang saling mendukung satu Betul. sama Jadi lain. sebenarnya kalau kita mau ngasih edukasi itu justru yang dikumpulkan adalah anak usia dini dengan orang tua. Orang tua Karena itu penentu nih. kebijakan orang tua. Bener. Jangan sampai juga menganggap bahwasanya menjadi atlet itu mahal. Oh, salah. Ya kan? Kalau gitu caranya berarti Tuhan nggak adil dong. Berarti yang bisa juara hanya Orang-orang kaya. orang-orang kaya, negara-negara maju. Iya. Buktinya nggak juga. Buktinya nggak juga. Oh iya. Nah, itu dia. Bagaimana memilih makanan yang tepat, porsi makanannya. Indonesia kan kurang apa lagi agraris, ya kan? Semua ada. Apakah semua harus daging? Enggak harus daging. Iya. Protein kan banyak. Telur, tempe, tahu Itu udah cukup ya. bisa. Iya. Sayur, kita Banyak. melimpah ruah. Iya. Ya, itu menjadi inilah. Yang penting tadi saya langsung di otak nih sadar disiplin. Ada disiplin. Jadi kalau itu sudah dipegang, insya Allah udah Jadi, on track lah. Itu ya. On track. Karena beberapa pemain saya yang sudah memiliki jiwa seperti itu, karirnya panjang. Yang enggak selesai itu sudah saya bisa prediksi itu ketika saya dampingi dia dari usia dini. Karakternya udah kebaca. Oh ini bakal panjang. Oke. Ini paling hanya di level liga ini. Ini bakal berhenti cepat. Itu juga jadi sebuah pertanyaan besar buat saya nih, Dok. Buat saya. Kenapa orang Indonesia ini dari anak-anak ya, kemudian dari grassroots ya, U10, 11, 12, 14, 16 itu bagus nih, Dok. Ya. Keren, mainnya cakep. Ya. Tapi begitu dia masuk yang profesional, masuk klub, kenapa terus menampem? Analisanya dokter apa, Dok? Banyak racun. Nah, Racun dari seniornya. oke. Atau dia sudah merasa puas dengan apa yang didapat. Yang dicapai. Ya, dia jauh dari, mohon izin ya, ini kan kalau atlet usia itu kan kadang biasanya dia asalnya Jogja contohnya, tapi dia berkarir mungkin di Kalimantan, di Sumatera, jauh dari bimbingan orang tua, Di mes, kan, di hotel yang ketemu teman yang beraneka ragam sifat karakter. Katakanlah dia belum punya uang, sekarang sudah punya uang, dapat mentornya nggak bener. Iya, terus kemudian sudah cukup dengan ini, foya-foya. Terus kemudian belum nanti racun dari seniornya. Sebenarnya hati-hati. Itu karena seperti itu seniornya nggak mau dilewati sama yang muda-muda, biar dia tetap aman, nyaman di posisinya. Udah main Hati-hati. politik juga tuh ya. Oh, hati-hati. Oke. Nah ini bekal nih buat orang tua dan buat teman-teman yang memang punya niat menjadi pemain pro. Ini harus ya, tapi kalau dia punya kedisiplinan tadi, punya kesadaran bahwa goalsnya dia masih panjang, itu mestinya nggak akan terjadi. Ya. Cuma memang itu challenge saya Betul. makin besar. Jadi komunikasi orang tua, pelatih itu tidak, kalau pelatih itu tidak hanya dari lapangan selesai sudah. Dia kan jadi seperti orang tua juga. Iya. Untuk anak usia dini. Ya itu ini lagi tuh ya. Kalau usia dini ntar kita bahas di lain season. Nah, ini ada yang menarik, Dok. Aku browsing baca-baca, ini ada yang cukup menggelitik buat saya. Dokter pernah nemuin dokter palsu. Wah, ini piye ini?
kok ada dokter palsu dan lebih gilanya ternyata dia udah malang melintang kemana-mana nih dok. Iya, benar. Bener itu ya? Betul, betul. Wih, ini. Jadi ceritanya suatu saat itu waktu itu masih musim pandemi itu ya, pelaksanaan sepak bola di era pandemi. Saya mendapat telepon waktu itu siang hari, saya masih ingat tuh, saya siang hari dapat telepon, Dokter Alvan, ya dokter mohon tanya izin yang dokter timnya klub ini siapa ya gitu kan. Saya jawab Dokter A. Siapa dok? Dokter A. Saya jelaskan lagi, tegaskan. Dok mohon izin coba dicek itu bukan dokter. Loh, kamu tahu dari mana? Nah, mohon izin dok, dia itu informasi yang saya dapatkan ya, dulu itu bekerja di salah satu klinik di Tangerang. Waduh, deket kita lagi nih, waduh bahaya nih. Nah terus? Dia hanya di bagian administrasi lah ada yang informasi seperti itu ya, tapi kan kami belum cek, tapi beberapa kali kami lakukan investigasi kecil-kecilan lah. Nah satu saat konon katanya nih ya, dia bantu di tim-tim untuk tim medis lah begitu, bantuin bawa kalau ada yang sakit dibawa ke puskesmas atau kemana gitu. Lama-lama dia itu sama satu tim dipanggil dokter. Terus gede kepalanya ya. Oke. Akhirnya waktu itu saya cek, saya kan kebetulan di ini ya, waktu itu di Satgas Prokes ya. Saya kan punya data-data STR kalau kita bilang ijazah sama STR surat tanda registrasi dokter untuk tim Liga 1 Liga 2. Saya buka, saya cek. Salah satu dia rumah sakitnya ada di Aceh. Dia punya ijazah? Punya. Wow, kriminal. Ya, terus berarti dia udah malsuin ijazah. Ya itu saya cek ke sana, baik secara informal ke teman-teman di sana dan juga bagian akademik, ternyata nggak ada ini orang. Tapi dia udah kemana-mana. Udah kemana-mana. Udah jadi dokter. Katanya malah rumornya udah pernah jadi tim medisnya tim nasional, bener? Ya, jadi dia waktu itu hanya dipakai sebagai pengganti ya, pengganti sementara sebelum datang. Tapi kita nggak ngerti dia secara public speakingnya, oh bagus. Berarti ada pernah masuk TV dong dia itu ya? Sering orang lihat. Gitu ya? Wah. Waduh kacau nih. Ya, akhirnya ya, tapi waktu itu saya memang pernah ada beberapa ya itu sudah masuk malpraktek sebenarnya ya. Wah, ya itu saya mau tanya, itu gimana yang dia pegang, Dok? Ya, ada beberapa konon katanya kalau saya pernah sekali bertemu dengan dia terus bilang ini saya dalam hati kok dokter seperti ini ya waktu itu kan. Terus kemudian tapi masih menghormati lah karena waktu dia itu senior masih, mungkin atau gimana seperti kan itu seperti ini. Terus ada beberapa yang dia kalau mau injeksi atau apa kadang minta bantuan orang lain, tenaga medis yang lain seperti itu. Dia masih sopan itu dok, dia masih nggak mau ngaku. Nah setelah kejadian itulah kemudian saya memberikan usul ke federasi ke yang lain, ini harus ceknya jangan di tingkat klub ya, jadi harus di tingkat atas. Kalau nggak salah yang dulu-dulu itu tingkat klub. Jadi klub menerima gitu kan, dokter, fisio atau itu dari tingkat klub. Nah, sedangkan tingkat klub ini nggak ngerti bagaimana cek ini masuk enggak keanggotaan. Ikatan dokter, ikatan fisioterapi atau apa. Nah, sekarang kita balik. Ini udah ini di atas aja di tingkat federasi. Jadi nanti kita cek satu demi satu STR-nya ini masih kadaluarsa atau belum, terus benar atau enggak, dia masih magang atau tidak, baik itu dokter maupun fisioterapi. Nah sekarang udah lebih bagus nih. Iya. Jadi ini sebuah hal yang sangat memalukan sebenarnya untuk dunia persepak bolaan kita ya. Betul. Waduh, nggak kebayang saya. Apalagi pernah jadi sampai ke tim nasional gitu ya. Untungnya jadi nggak terlalu sampai dalam ya waktu itu kalau kita. Iya, karena fatal loh menurut saya dok. Betul ya. Kalau dia treatmentnya salah, itu kan malpraktek tadi itu. Malpraktek jadinya. Ya kalau menurut saya jadi nggak malpraktek, itu kan dia bukan dokter. Oh iya, kalau malpraktek dokter yang melakukan. Ini dia apa ya jadinya ya? Wah, oke, ini luar biasa. Jadi ternyata pengalaman Dokter Alvan ini udah sangat banyak sekali ya, dan alhamdulillah beliau bisa memberikan ceritanya, banyak sekali ilmunya juga yang diberikan kepada kita. Ini memang satu hal yang sangat menggembirakan buat saya, Dok. Terima kasih sudah main ke KONI Tangerang Selatan, dan ini program memang satu program mengedukasi dan memberikan informasi kepada teman-teman sahabat Bang Taja ya. Bang Taja itu bangga Tangsel juara. Mantap. Jadi abangnya tuh abang bangga ya, Taja itu Tangsel juara. Tangsel juara. Jadi memang kita
sedang menyiapkan dari sisi semua lini, dari SDM, sarana prasarana untuk menjadi Tangsel juara. Betul. Jadi ini adalah upaya kita, salah satunya adalah memberikan informasi-informasi yang edukatif, memberikan pengetahuan ya. Kan kalau belajar mungkin di kelas mungkin agak susah, ini kalau mungkin dengan media yang ada sekarang bisa lebih mudah buat teman-teman mendengar. Dan ini alhamdulillah nih Dok, ini kita bisa terrealisasi, terselenggara ini berkat bantuan dari teman-teman dari JNE, dari BPJS TK, Rumah Sakit Premier Bintaro. Ini air mineralnya Tangsel nih. Ini juga Siliwangi, Bolukukus. Ini juga supportingnya luar biasa nih Dok. Kemudian ada Rudy Project, kemudian Tirta Tangsel Mandiri, dan Tangsel Pos. Alhamdulillah ini yang bisa kita berikan kepada masyarakat Kota Tangerang Selatan. Sekali lagi, Dr. Alvan, matur nuwun, terima kasih banyak sudah mampir, sudah hadir, dan buat saya pribadi sangat tergugah untuk bisa memberikan yang lebih lagi untuk atlet-atlet kita, terutama untuk tadi masalah nutrisi, masalah penanganan cedera dan lain-lain. Ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan jadi amal ibadahnya Dr. Alvan dan keluarga. Amin. Matur nuwun Dok, terima kasih. Bapak. Oke, terima kasih sahabat Bang Taja yang sudah join bergabung, dan mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat, dan next kita bisa menggali satu hal yang lain. Terima kasih. Salam olahraga, Tangsel juara. Tangsel juara.